Selanjutnya juga ada aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme yang dicetuskan oleh Edward Branford Titchener dan Wilhelm Wundt. Dan behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam aliran fungsionalisme yaitu kesadaran. Tokoh lain dari aliran behaviorisme ini adalah John B. Watson dan juga Skinner. Pandangan ini, khususnya pendapat dari Skinner, mengatakan bahwa seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun perilaku tersebut bisa berubah karena adanya stimulus dari lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya ada aliran psikoanalisa yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Freud mengeluarkan beberapa pendapat yaitu mengenai alam sadar dan alam bawah sadar, lalu juga ada struktur kepribadian yang digambarkan dengan gunung es, di mana terdiri dari superego, ego, dan juga id. Superego adalah sumber kekuatan sejak lahir yang mengendalikan perilaku seseorang dalam kehidupan pribadinya. Ego adalah sumber sadar yang mewakili logika dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip realita. Sedangkan id adalah penekan dari gejolak nafsu manusia dan juga motivasi yang bertindak secara moral. Dan dari teori gunung es Freud, kita jadi mengetahui bahwa menurut Freud, tingkatan dari tingkah laku yang dilakukan oleh manusia lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar dibandingkan dengan alam sadar. Yang selanjutnya ialah teori humanistik yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Menurut beliau, manusia dipandang sebagai makhluk yang sadar dan bebas untuk mencari pemahaman spiritualnya, sehingga manusia memiliki kehendak tersendiri untuk memilih menjadi manusia seperti apa. Menurut aliran ini, untuk memahami manusia tidak diperbolehkan dengan menggunakan formula stimulan atau respon, karena bersifat sempit dan kaku. Mereka lebih menekankan pada metode life history, di mana berusaha memahami manusia dari sejarah hidupnya sehingga muncul keunikan individual. Yang selanjutnya adalah aliran kognitif. Aliran kognitif ini memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar pada stimulus dan respon saja, namun juga melibatkan kegiatan mental atau pemikiran yang terjadi di dalam diri individu yang sedang belajar. Jadi pada aliran ini, para ahli teori berupaya untuk menganalisis secara ilmiah bagaimana proses mental dan struktur ingatan yang terjadi saat seseorang melakukan proses belajar. Contoh dari penerapan teori kognitif ini adalah adanya problem solving dan juga discovery learning. Dan yang terakhir ialah aliran psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas, yakni salah satu bidang psikologi yang berisi mengenai konsep, teori, dan metode psikologi dengan kekayaan spiritual dari macam-macam budaya dan agama. Aliran ini memiliki fokus pada dimensi spiritual, mengarah pada kesadaran manusia, mengakui adanya pandangan spiritual, dan bisa juga menjadi pencerahan sebab mendekatkan pada dimensi spiritual seseorang. Soalan yang berikutnya adalah apa saja pemahaman yang bisa diambil setelah mempelajari beberapa pendapat dari para tokoh. Beberapa hal yang bisa saya pahami setelah mempelajari pendapat-pendapat dari tokoh sebelumnya adalah saya jadi menyadari bahwa ternyata banyak sekali penerapan dari aliran psikologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari pemberian hukuman ataupun imbalan yang diberikan oleh guru saat kita belajar, lalu juga berkaitan dengan introspeksi diri atau observasi diri. Dan yang terakhir yang paling saya sadari adalah bahwa Instagram juga menggunakan penerapan dari psikologi, yaitu menggunakan love atau like sebagai stimulus, sehingga pengguna Instagram akan memberikan respon berupa seringnya mengupload yang tentunya akan menguntungkan pihak Instagram. Berkaitan dengan soal terakhir, yaitu aktivitas bermanfaat apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan penerapan kemanfaatan psikologi dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, menurut saya sudah banyak yang bisa saya lakukan setelah mempelajari psikologi. Yang pertama, saya jadi lebih mengenal dan mengapresiasi diri saya sendiri. Yang kedua, saya jadi lebih baik dalam men-treat seseorang dan memahami orang karena tahu bahwa semua orang memiliki persepsinya masing-masing. Lalu saya juga bisa meregulasi emosi saya dengan lebih baik karena dalam psikologi diajarkan terhadap coping stress. Lalu setelah mempelajari psikologi, saya juga menjadi lebih aware terhadap kesehatan mental, lalu tidak asal menjudge orang karena tahu bahwa setiap tindakan dari seorang individu pasti memiliki latar belakang di baliknya. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.